warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan bismillah, dengan izin Allah kita bertemu di aula yang megah ini. Selawat dan salam sampai kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang belum beradab menuju alam yang beradab. Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kapolda, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati Bapak Ketua PPK Kecamatan Bener, yang saya hormati rekan-rekan para kubu Kecamatan Bener beserta Ketua PPS Kecamatan Bener. Sebelumnya kami mengenalkan diri secara singkat. Kami seperti film yang dibuat, kami masih tetap Ketua Panwaslu Kecamatan Bener. Kami didampingi dua anggota masing-masing, Pak Darman dan Pak Wanino. Pak Darman berdiri belakang untuk mengenalkan diri. Ini Pak Darman, sementara Pak Wanino mungkin hujan besar kayak mungkin kami dilantik tanggal 25 Mei 2010 dan dasar pelaksanaan kami yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 2010, Pak, yaitu tentang penetapan kembali Panwaslu Pilek dan Pilpres menjadi Panwaslu Kada, yaitu Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menjawab pertanyaan pertama tadi bahwa kami diminta berkoordinasi, sebenarnya Pak, kalau inti dari pengawal, penyelenggara, peserta pemilu itu sama Pak, intinya itu, yaitu menyukseskan pemilu itu pasti. Sementara kami dari Panwas cuma beda tupoksi saja Pak, kami tugasnya ada cuma sebagai pengawal, sebagai penyelenggara. Bedanya cuma tupoksi, kalau tujuan utamanya yang paling mendasarnya sama, yaitu menyukseskan itu. Jadi Panwas tidak mungkin akan tidak menyukseskan itu tidak mungkin, karena kami tujuan awalnya, tujuan dasarnya itu adalah menyukseskan pemilu. Dan menjawab dari Pak Kapolres tadi bahwa PNS netral dan lain sebagainya, sebenarnya kalaupun itu dilanggar ada konsekuensinya Pak. Jadi tidak mungkin dilakukan pelanggaran karena di sini ada ancaman hukumannya atau pidana pemilu. Dan yang kita ketahui bahwa pidana pemilu kali ini untuk pidana itu dasarnya ada dua. Pertama, Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang 12 2008 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 32 2004. Sementara untuk Undang-Undang 12 2008 itu sisi masanya sudah selesai Pak. Ini kami laporkan ke Pak Camat, proses sebelum kampanye itu dari mulai penjaringan dukungan persorangan, DPS, DPC, alhamdulillah dari pengawasan kami tidak ada pelanggaran. Semuanya misalnya salah satu contoh memasang DPC ya, itu dipasang semua. Dan kalau tidak dipasang jelas tidak ada pemilu. Alhamdulillah, jadi Undang-Undang 12 itu sudah selesai digunakan. Nah sekarang yang akan digunakan itu adalah Undang-Undang Nomor 32 2004. Nah dengan dilantiknya PPL ini secara tupoksi, nanti yang akan menghadiri undang-undangan dari PPL itu Korwil didampingi PPL Pak. Kalau ketua tupoksinya ke atas ke Panwas Kabupaten. Jadi nanti yang menghadiri bukan saya kalau ada undangan setelah PPL dilantik Pak. 2008 tentang Pilek atau Undang-Undang 42 2008 tentang Pilpres. Di sini sangat simpel dan ringkas Pak. Ringkasnya itu pasalnya cuma ada 5. Pasalnya cuma ada 5. Dan yang masih akan diberlakukan itu mulai pasal 116, 117, 118 sampai 119. Sementara 115 yang tercantum dalam Undang-Undang 12 2008 itu sudah nggak dipakai lagi karena sudah habis masa waktu. Ini yang akan saya sampaikan itu untuk pemungutan suara. Ini juga saya minta untuk yang hadir di sini untuk menyampaikan juga ke masyarakat bahwa pertama majikan dulu Pak, majikan yang melarang karyawannya atau kulinya untuk menentukan pilihannya dalam pemungutan suara itu dikenakan pasal juga Pak.
Di sini seorang majikan, bos yang melarang karyawannya atau kulinya untuk tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja memberikan suaranya kecuali dengan alasan tertentu, bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, semacam diancam dengan pidana penjara 2 bulan sampai 12 bulan ditambah denda 1 juta sampai 10 juta. Ini majikan kan? Majikan itu harus memberi kebebasan. Jadi kalau di sini ada bos-bos, ya tolong disampaikan, dikasih kesempatan lah buat nyoblos. Jadi ditiburannya ke majikan dulu. Nah sementara pasal 118 ini khusus untuk penyelenggara pemilu, dari mulai KPU, PPK, PPS, KPPS ini dikhususkan di pasal 118. Ini tolong diperhatikan Pak, disimak. Setiap orang atau PPK, PPS, KPPS termasuk KPU yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, nah ini diancaman pidana penjara paling singkat 2 bulan, paling lama 1 tahun, ditambah denda paling sedikit 1 juta, paling banyak 10 juta. Jadi kalau ada melakukan sesuatu dengan sengaja, tapi dengan sengaja sampai surat-surat tersebut tidak berlaku, itu ancamannya tadi. Ini untuk penyelenggara pemilu, yaitu dari mulai KPU, PPK, PPS, KPPS. Pasal 118 ayat 2, KPU, PPK, KPPS, PPS yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara seperti peristiwa di kecamatan lain waktu pilek yang sudah disegel, dibuang Pak, satu kotak gitu. Diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 bulan, paling lama 2 tahun, ditambah denda paling sedikit 2 juta, paling banyak 20 juta. Tepat, buang kotak di sini 20 juta. Berikutnya, setiap orang KPU, PPK, PPS, KPPS karena kelalaiannya, kalau tadi mah dengan sengaja tadi. Kalau ini bahkan lalai juga dianggap ada ancamannya juga. Karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang tidak disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 hari, paling lama 2 bulan, ditambah denda 100.000 sampai 1 juta. Kalau sengaja sampai 20 juta, tapi kalau lalai cukup 1 juta dan hukuman kurungan 2 bulan saja. Itu kalau lalai ya. Jadi ada variasi lebih ringan. Berikutnya masih dari pasal 118. Setiap orang yang dengan sengaja, setiap orang KPU, PPK, PPS, KPPS dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara atau bikin acara dan sertifikat hasil penghitungan suara diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan, paling banyak 3 tahun, ditambah denda 100 juta sampai 1 miliar. Kira-kira 1 miliar, dolar lima hitungnya nih. Coba-coba seperti itu karena ada konsekuensinya. Nah bagaimana kalau pelanggaran tadi yang dilakukan ke setiap orang atau warga biasa, ternyata pelakunya itu penyelenggara kan? Apa itu PPS, PPK, KPPS, hukumannya ditambah Pak. Kalau merusak yang tadinya cuma 6 bulan ditambah 1/3 kalau pelakunya penyelenggara. Ini tolong juga nih, penyelenggara ini benar-benar berat-berat loh pasalnya. Mana Undang-Undang 12/28 mah untuk penyelenggara tuh baik masalah DPT, DPS maupun dukungan perseorangan sampai 72 bulan ditambah denda 72 juta. Ini tapi udah lewat. Undang-Undang 12 itu sudah tidak digunakan lagi karena sudah penetapan DPT. Mungkin karena mengingat waktu, mungkin saja yang bisa kami sampaikan, dan kalau ada waktu senggang bisa tanya jawab. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan